Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah aja. Udah jam 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Kalau nggak salah, ini saya tuh saking banyak yang ngajar kadang-kadang suka lupa sih. Jadi, ups, sorry. Oke, kalau nggak salah minggu lalu saya nerangin ini ya, mikrotik yang OSPF kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Lupa saya. Yang Betul, OS, Cok. betul ya? Oke, waktu itu saya make IP versi 6 nggak ya? Lupa saya. Bentar, Pakai, Prof. pakai ya. Oke, kita naikin kesulitan ya. Bentar. Chatnya mana sih? Bentar. Kalau ada pertanyaan silakan nulis di chat ya kalau gitu. Ini chat udah saya buka, saya monitoring chat. Oke, kita naikin tingkat kesulitannya. Kita akan nyoba mikrotik lagi. Tapi kita akan coba BGP nih sekarang. BGP, mana nih ya BGP? BGP, nih. Ini BGP sederhana aja tanpa filter apa-apa. Kira-kira kayak gini BGP-nya. Jadi ada router dengan AS number 30, ada router dengan AS number 10, ada router di sini AS number 20. Oke. Beda sama OSPF, dia make zone. Ini makanya AS number. Enaknya dengan AS number itu dia bisa transit ke banyak AS-AS yang lain. Jadi itu makanya dipakai sama provider ISP. Kira-kira kayak gitu ya. Cuman ya kita perlu setoran, ngasih duit supaya traffic kita bisa ditransitin lewat dia. Gitu ya. Kalau OSPF lebih ribet urusan kayak gituannya, BGP lebih enak urusan transit-transitan antara AS number. Kalau mau request AS number bisa lihat contohnya AS number request di Indonesia. Kita bisa request ke IDNIC. Ini yang menangani teman-teman di ABGI. Ini ada panduan request AS number di IDNIC. Bisa dilihat. Oke. Ini bisa dilihat di sini kita perlu masukin nama, email, account name. Ini harus punya account di IDNIC. Kemudian hubungan organisasi segala macam harus diminta di sini. Kalau nggak salah panjang nomornya lupa sekarang. Lumayan panjang sekarang kalau nggak salah apa ya? 5 digit atau 6 digit sekarang nggak tahu lah, nggak ngerti lupa. Oke. Nah, udah gitu. Nah, ini harus diisi semua kalau minta request AS number. AS nanti bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gitu. Tapi kalau nggak salah udah lebih dari 4 digit sih sekarang, kalau nggak salah 5. 5 digit AS number. Oke. Jadi mintanya ke ABGI. IDNIC tepatnya. Oke. Nah, sekarang di AS number ini kita berlaku untuk IP versi 6 sama versi 4. Dua-duanya berlaku AS number. Dengan cara itu kita bisa request AS number ini boleh transit kemana segala macam. AS number ini bisa dipakai sama institusi seperti kampus, bisa punya AS number sendiri, bisa provider bisa punya AS number sendiri, kantor bisa punya AS number sendiri, perusahaan bisa punya AS number sendiri. Konsekuensinya karena masing-masing institusi punya AS number, dia bisa punya beberapa provider sekaligus connect, tidak hanya satu. Terus udah gitu kita bisa negosiasi ke masing-masing provider. Ini IP saya mau ditransit lewat yang mana, terus kita bisa ngatur di BGP-nya prioritasnya lewat AS number mana kalau mau mengirim traffic gitu. Jadi dengan cara itu di sini kita bisa ngatur. Kalau kita punya 2 atau 3 sambungan sekaligus, ya kita bisa ngatur mau lewat mana. Atau di bawah kita ada lagi AS number, bisa diatur juga. Yang boleh lewat kemana aja dia. Tergantung dari duit yang disetor. Ini urusannya duit semua nih urusannya. Gitu. Oke. Sekarang kita akan coba bikin. Ini saya akan 2 sekaligus ya, IP versi 4 sama versi 6. Mudah-mudahan kuat.
saya tidak pakai komputer kayak minggu lalu. Minggu lalu saya pakai komputer di rumah. Ini saya lagi tidak di rumah. Saya posisinya ada di Tangsel di BSD, pakai laptop dan memorinya jauh lebih kecil. Ini cuma 8 GB, di rumah punya 32 GB memorinya. Jadi ini simulasinya agak serem nih sebenarnya. Bisa ngehang. Mudah-mudahan kalau jadi nanti kalau ngehang putus internetnya, sayanya putus, harap maklum karena ini kondisi laptopnya cuma 8 GB. Kalau simulasiin kayak gitu suka tewas dia kalau ini. Oke. Nah, sekarang konfigurasinya kira-kira kayak gini. Ada IP sekian menuju ISP mana, IP sekian menuju ISP mana. Ini AS-nya 10 dan ini LAN-nya dia di belakangnya punya IP sekian. Oke. Ini LAN yang ada di belakangnya dia. Ini juga sama, ISP2 tuh router 2-nya ya. IP sekian menuju mana, IP sekian menuju mana, terus udah gitu LAN-nya ada 2 di belakangnya. Cuman nanti kita akan pakai 1 LAN doang lah. Kalau 2 mah ribet. Ini catatannya waktu ngoprek saya pakai LAN-nya gila-gilaan lah. Oke. Nah, makanya dia ada sampai 2 Ethernet yang dipakai dari router mikrotiknya. Di sini ada 2 Ethernet dipakai router mikrotiknya. Ini konfigurasinya akan kita coba dan kita akan coba sekaligus jalan IP versi 4, versi 6. Dijalanin sekaligus dua-duanya di jaringan yang sama. Oke. Kita akan coba ya. Kita akan bikin dulu jaringannya ini. Ini berarti router 1, 2, 3. Bentuknya gini ya, 1, 2, 3. Coba kita sambungin, salah. Kita buka GNS 3-nya. Ini kok nggak bisa? Oh, oke. Jadi 2 kali ngeklik. Nih, oke. Ini kayaknya ada 2 GNS 3 deh. Harus dibuang 1 supaya nggak berat. Oh, iya. Ini ada beberapa nih. Ada 3 malah. Continue no. Oke. Terus ini continue no. Oke. Oke, sekarang ada 1 GNS 3 aja yang hidup. Sekarang saya akan coba bikin. Ini router 1 sebelah sini, router 2 sebelah sana, router 3 sebelah sana. Oke. Mudah-mudahan bisa. Ini tadi pagi saya baru ngasih kuliah cybersecurity. Ini routernya baru dipakai untuk kuliah cybersecurity. Kemungkinan saya belum ngilangin ininya, konfigurasinya di situ. Jadi saya harus ngilangin konfigurasi sih sebenarnya. Ini router 1. Coba lihat lagi ya. 2-nya sebelah sana. Dua sebelah sana. 3 sebelah sini. Wait, salah. 3 sebelah sini. Oke. Udah, 1, 2, 3 udah beres. Oke. Saya akan coba nyalahin tanpa konfigurasi semuanya. Start. Wash. Nah, ini masalah kan? Masalah dia. Aduh. Ini shutdown-nya nggak beres soalnya tadi. Buru-buru. Ini kita lihat kalau dia nggak berhasil. Nah, ini save kondisinya save, ini masalah. Kalau nggak saya delete aja lah ya. Delete, remove, delete all. Ini delete all. Saya harus bikin lagi routernya. Ini Mikrotik originalnya. Saya clone Mikrotik 1. Oke. Saya akan generate new MAC. Next. Full clone. Udah dapat Mikrotik 1. Ini saya clone lagi Mikrotik 2. Ini saya bikin new MAC address. Next. Full clone. Dapat Mikrotik 2. Saya clone lagi Mikrotik 3. Oke, generate new MAC lagi, next, full clone. Oke, ini saya bikin Mikrotik baru, konsekuensinya Mikrotik yang ada di sini itu udah salah semua.
Ini saya delete semuanya. Delete. Wah, langsung error, dia nggak mau, ngamuk. Alah, ngamuk dia. Oke. Delete. Oke. Sekarang kita akan bikin lagi, baru adanya di edit, preference. Saya masuk ke VirtualBox VM. Saya tambahin. Dia ngomong ke VirtualBox sekarang. Di sini ada MikroTik 1, saya masukin. Finish. Saya new lagi. Dia ngomong lagi ke VirtualBox. Saya akan masukin MikroTik 2, finish. Saya masukin lagi. MikroTik 3 saya masukin nih. Ini semua baru. Konsekuensinya saya harus konfigurasi dulu bentar. Edit. Kategorinya bukan end device, kategorinya router. Console type-nya telnet saya aktifin. Terus network-nya ini ada 8 LAN card. Kemudian allow GNS3 untuk menggunakan LAN yang ada di VirtualBox adapter. Oke. Kemudian saya akan buka lagi ini edit. Oke. Di sini router, konfigurasi kategorinya console type telnet. Kemudian networknya 8. Di sini allow GNS3. Oke. Ulang lagi, MikroTik 3, edit. Dia kategorinya router. Console type-nya telnet supaya bisa di remote, jadi telnet diaktifin. Kemudian networknya ada 8 LAN card saya bikin. Kemudian allow GNS3. Beres. 3 MikroTik sudah diberesin. Sekarang kita bikin lagi nih, mudah-mudahan jalan nih sekarang. MikroTik 1 saya geret. Belum keluar. Wala ngamuk dia. Coba saya you want exit, yes. Coba matiin dulu bentar ya. Kalau udah kayak gini horor ini urusannya. Oke, naikin lagi. Mudah-mudahan mau. No. Oke. Saya harus please create new project. Saya create dulu project baru. Yes. Oke, loading. Oke, dah. Coba kita percobaan lagi. MikroTik 1 saya masukin, masuk nggak? Masuk. Ini ada masalah. Saya punya 2,3% dari harddisk doang. Ini kondisi harddisknya juga horor sekarang. Kalau di rumah harddisknya enak. Ini harddisknya horor banget dengan kondisi saya ngerekam ini. MikroTik 2 saya masukin. MikroTik 3 saya masukin. Oke. Sekarang saya akan nyalahin masing-masing MikroTik tanpa ini ya. Tanpa sambungan apa-apa karena saya harus ngereset MikroTiknya, semuanya harus di-reset ini. Intinya ini MikroTik yang saya pakai adalah MikroTik versi 6, bukan versi 7. Karena catatan yang ada di saya versi 6, bukannya apa sih. Kalau mau versi 7 kemungkinan besar bisa, cuman saya takutnya ada beberapa perintah-perintah yang agak beda, jadi saya nggak bisa copy paste langsung. Jadi saya harus ngutak-ngatik ngoprek dulu supaya versi 7-nya jalan. Oke, ini versi 6 udah mulai dijalanin, tapi dia masih belum loading, kondisi masih merah. Nah ini udah mulai on. MikroTik 1 udah mulai jalan. Nih saya tutup, ini lagi loading MikroTik 1. Sampai 3 jalan sekaligus dan semua harus saya tambahin supaya IP versi 6-nya bisa masuk ke dalam situ. Oke, ini tutup lagi, tutup. Ini biarin aja load init. Ini harus nunggu sampai keluar adminnya. Loginnya titik 2-nya keluar nih. Nah, ini start service, login udah keluar. Oke. Sekarang saya minimize dulu. Saya lebih enak dari sini, klik kanan console. Jadi masuknya kayak gitu. Saya akan beresin dulu MikroTik 1, username-nya admin, passwordnya kosong. Do you want to see software license? Yes. Q, Ctrl C. Oke.
Sekarang saya harus masuk ke, saya gedein dulu biar enak lihatnya. Oke. Sistem, package, wah ini susah nih. Print, kelihatan di sini kalau kita lihat IP versi 6, versi mikrotiknya versi 6.49 bukan versi 7, versi 6.49. Kondisinya kalau versi 6 IP versi 6-nya biasanya belum diaktifin. Jadi saya harus load dulu sistem package enable. Wah, ini harus saya harus ke atasin dulu biar kelihatannya enak. Oke. Enable IPv6. Enter. Oke. Ini harus di reboot sistem, reset aja ya, reset configuration. Yes. Oke. Saya ulang di mikrotik 2-nya. Saya start di sini. Udah start, sorry. Saya masuk ke konsol aja. Nih. Ini mikrotik 1, ini mikrotik 2. Oke. Ya udah, kayak gini dah. Admin. Yes. Q. Ctrl C, passwordnya Ctrl C aja ya. System package print. Ini kelihatan IP versi 6 di router 2 karena ini baru semuanya. IP versi 6 belum diaktifin. System package enable IPv6. Oke. Terus kita reboot sistem, reset sekalian. Jadi di nolin semuanya. Sekarang saya akan masuk ke mikrotik 3. Oke, coba kita lihat di salah. Ini dia mikrotik 3. Oke, mikrotik 3. Sekarang saya masuk admin. Software license yes, and press enter Q aja buat abort. New password Ctrl C. System package print. Kita bisa lihat IP versi 6 masih belum diaktifin. System package enable IPv6 aktif dia sekarang. System reset configuration yes. 3 mikrotik sudah diaktifin IP versi 6-nya, tiga-tiganya sudah di reboot semuanya. Sekarang kita akan masukin akan mulai jalanin konfigurasi dari sini. Oke. Konfigurasi pertama. Ethernet 0 router 1 masukin ke Ethernet 0 router 3. Oke. Yang ini akan kita kerjain nih. Router 1 Ethernet 0 masukin router 3 Ethernet 0. Jangan sampai salah karena ini konfigurasinya akan menentukan IP address mana nempel ke Ethernet mana, harus bisa ngomong satu sama lain. Gitu ya. Oke, kita akan coba masukin Ethernet 0 router 1 masukin ke Ethernet 0 router salah. Delete. Alah sih. Delete. Nggak mau sih. Oke, mau. Ethernet 0 router 1 masukin router 3 Ethernet 0. Oke. Masuk. Coba kita lihat benar. Ethernet 0 router 3 Ethernet 0. Sekarang Ethernet 1 router 1 masukin Ethernet 1 router 2. Oke, kita masukin di sini. Ethernet 1 masukin router 2 Ethernet 1. Oke, masuk sekarang. Nah, sekarang di Ethernet router 2 ini Ethernet 0 router 2 masukin Ethernet 1 router 3. Ethernet 0-nya masukin router 3 Ethernet 1. Udah. Ini kondisi 3 mikrotik udah kesambung semuanya. Di balik ini nanti di masing-masing ini ada 2 Ethernet. Di masing-masing mikrotik dia punya 2 Ethernet yang punya sambungan ke LAN. Oke. Jadi masing-masing ada 2 Ethernet yang punya sambungan ke LAN. Untuk ngetes, terutama untuk tes IP versi 6, kita butuh mesin. Karena ini di sini di komputer yang ada, ini ada VPCS. Ini bisa kita tempelin sih sebenarnya. Nih. Kita bisa punya VPCS banyak.
virtual PC sebetulnya. Virtual PC buat si Genestri. Dia bisa cuman ngeset IP address udah gitu ping satu sama lain. Ini bisa. Cuman yang masalah dia hanya bisa IP versi 4. Nanti untuk versi 6 kita harus pakai mesin beneran nih. Kali Linux sama Ubuntu server ini harus dijalanin. Kalau kita mau pakai versi 6. Jadi sementara kita akan, walaupun dia punya kemampuan versi 6, saya akan, supaya mesin saya tidak hancur, komputer saya tidak tewas, saya akan pakai PC 1, ini duanya sebelah sini aja ya. 3 sebelah sini supaya komputernya sama. Jadi PC 1, 2, 3 masing-masing nempel ke MikroTik 1, 2, 3. IP-nya nanti pakai IP yang ini ya, pakai IP 10 10 10 10 100 101, 10 10 10 1, 10 1 1 1 gitu ya. Router 1 10 100 101, router 2 10. Jadi ini akan disambungin ke Ethernet 2 semua, Ethernet 2. Oke, saya sambungin dulu biar kita hidupnya enak. Masukin ke Ethernet 2. Ini saya sambungin ke Ethernet 2. Ini sambungin ke Ethernet 2. Tapi belum dikonfigurasi nih. Kondisi belum dikonfigurasi. Oke. Sekarang saya akan mulai masukin IP address. Untuk ngeset IP address, kita harus ngeset per router masing-masing router. Ini untuk router 1, IP address-nya diset di interface 1234. Nah, yang perlu kita sadarin dari tadi ini kan interface-nya 1234. Nih, perhatikan interface-nya Ethernet-nya 1234, padahal waktu kita nyambungin Ethernet-nya 0123. Kalau kita perhatikan Ethernet-nya 0123, padahal di MikroTik-nya Ethernet-nya 1234. Nah, itu perbedaan penomoran dari Genestri sama MikroTik. Genestri nomornya mulai dari 0123. MikroTik mulai nomornya dari 1234. Jadi nolnya nggak ada Ethernet 0 di sana. Dia adanya Ethernet 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, ini di ISP1 kita punya set IP address add interface Ethernet berapa, terus kita masukin IP address-nya 192.168.1.1, 192.168.31, 10.100.101, 10.100.201. Konsekuensinya karena si PC virtualnya ditempel ke 10.100.101, PC virtualnya harus dikasih IP 10.100.100 sekian, gitu ya. Nah, cuman PC virtualnya nggak bisa main di IP versi 6. Cuman IP versi 6 akan tetap kita masukin ke dalam si MikroTik-nya supaya nanti kita bisa konfigurasi pakai ini ya, pakai IP versi 6. Ini kita masukin dulu ke MikroTik 1-nya. Jadi di sini ada IP versi 4 sama versi 6. Oke, versi 4-nya yang perlu kita perhatikan adalah IP address yang 10-nya nih. 10.100.101, 10.100.201, sama 2001, 10.100.101, 2001, 10.100.201. Cuman penulisan IP versi 6 nih di sini ya. Oke, saya copy, saya akan masuk ke mana tadi router 1. Sorry. Nah, ini router 1 bentuknya kayak gini. Belum login lagi. Ctrl C. Oke. Ini kalau kita lihat IP address print masih kosong. IPv6 address print kosong. Udah ada. Tapi kalau walaupun ada, dia IP-nya IP data link ya. IP yang scope-nya link aja. Dia kalau kita lihat dia link lokal. Jadi dia dynamic tapi link. Oke, sekarang saya akan tambahin nih. Paste. Oke. IP address print. Kita lihat sekarang IP versi 4-nya udah masuk. IPv6 address print. Kita bisa lihat. Nah, ini kita lihat scope-nya global semua nih. G global semua. Jadi si Ethernet 123 1234 punya IP versi 6, 1234 punya IP versi 4. Gitu ya.
Dan scope-nya ini global nih, scope-nya G semua nih, global. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masukin ke komputernya ya. Bentar, masuk sini. Ini komputernya PC 1 saya akan nyalain, start. Saya akan masuk konsolnya PC 1. Ini konsolnya PC 1, help. Oke. Nah, ini kita masukin ya IP. Ini kita pakai ngesetnya di sini ya. Oke. IP. Nah, IP ngeprintnya gimana ya, lupa. Show. Show. Nah, kelihatan dia belum dapat IP address nih. Dia nggak punya IP address. Oke. Oh, oke. Dia punya IP versi 6 rupanya ya. Menarik. Berarti saya bisa eksperimen IP versi 6 tanpa pakai. Oke. Ini saya baru tahu nih. Jujur, saya baru tahu. Saya pikir dia nggak bisa IP versi 6. Ternyata dia bisa IP versi 6 di sini. Oke. Saya akan coba mainan IP versi 6. Gue nggak tahu bisa apa kagak. Ini pertama kali saya ngeliat IP versi 6 di virtual PC-nya si GNS3. Alhamdulillah aja. Soalnya kalau saya harus pakai Kali Linux, jadi pening kepala karena memorinya gede banget Kali Linux. Oke. Sekarang saya coba masukin IP address-nya adalah 19 bukan 19. 10 100 100. Nah, lihat dulu. Dia 10 100 101 di mikrotiknya. Saya akan pakai keluarga yang sama. 10 100 100 100/24. Netmasknya pakai 255 255 2550. Gateway-nya 10 100 101. Dia ngecek dulu apakah, nah oke, dapat. Coba kita lihat show. Dia kelihatan dia IP-nya 10 100 100 ini, gateway-nya 10 100 101. Coba kita ping ya, ping 10 100 101. Dia bisa ngeping ke 10 100 101. 10 100 101 adalah mikrotik. Oke. Nah, kalau kita lihat di mikrotiknya dia punya IP 192.168.1.1, 192.168.31. Coba kita keping ke situ. 192.168.11 bisa diping. Karena ada di mikrotik yang sama dengan 10 100 101, saya akan ngeping lagi 192.168.31. Oke, bisa diping. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan perjuangan. Saya mau masuk ke router 2 nih di sini. Router 2 di sini punya settingan IP versi 4 dan versi 6 sekaligus. Tapi di sini IP-nya 192.168.21 sama 192.168.31. IP 10-nya 10.10.10.1 sama 10.10.21. Terus IP versi 6-nya ngikut. Saya copy paste di sini. Copy, saya akan masuk ke router 2 di sini. Router 2 ini yang ini. Salah. Oh ini, tar. Saya geser dulu. Ini router 2. Oke, sekarang saya masuk router 2. Username-nya admin. Password-nya kosong. Oke, Ctrl C. Ini saya nggak bisa clear layar, jadi agak rese di sini. Oke, sekarang saya akan coba paste di sini. Oke, saya paste nih. Oke, dah. Si router 2 udah punya IP versi 4 sama versi 6. Coba kalau kita lihat IP address print, dia punya versi 4. IPv6 address print, dia punya versi 6. Beres ya. Yang perlu kita lihat di versi 6 adalah scope-nya. G, yang ini link. Dah. Nah, sekarang kita akan kerjain yang sama di mikrotik 3-nya. Nih, admin. Enter, Ctrl C. Sekarang saya akan paste dulu. Jadi saya nggak akan main virtual PC-nya dulu. Saya akan beresin dulu IP address-nya, tapi BGP-nya belum diaktifin. Kalau untuk ngaktifin BGP, kita harus ngaktifin yang bawah-bawah ini ya.
sementara BGP-nya nggak diaktifin, artinya semua tidak tahu routing. Sebetulnya routingnya mereka tidak tahu sama satu sama lain. Klik kanan copy. Sekarang saya akan masukin ke MikroTik 3. Oke. Kalau kita lihat IP address print masih kosong, IPv6 address print masih kosong, masih cuman FE80. Saya mau masukin IP globalnya juga. Sekarang saya paste nih. Nah, ini bagusnya mainan MikroTik dengan command line ya. Jadi bisa copy paste aja, kopas aja. IP address print. Kita bisa lihat sekarang IP versi 4-nya masuk. IPv6 address print. Kita bisa lihat IP 2001-nya masuk semua. Oke. Sekarang kita akan coba masukin si virtual PC ke dalam jaringan. Oke. Nah, di sini di router 2 saya akan ini dikonekin ke Ethernet 3, IP-nya 10.10.10.1. Sekarang kita lihat di sininya. Nih, router 2-nya saya nyalain. Start. Ini juga saya nyalain. Start. Oke. Ini saya akan masuk ke konsol. Ini saya akan masuk ke konsol. Nah, cuman konsolnya semua ada di sebelah sini nih. Ini PC 3 kelihatan, ini PC 2. Saya masuk PC 2 dulu. Help. Oke. Sorry, saya cek dulu IP-nya berapa. 10.10.10.10.1. Saya akan masuk dengan IP itu. Coba masuk ke sini nih PC 2 ya. IP 10.10.10. Tadi 1 kan? Saya bikin 10.10.10.100 255.255.255.255.0 itu netmasknya. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Oke. Nah, coba kalau IP show IP. Ini kelihatan IP-nya 10.10.10.100, gateway-nya 10.10.1. Kemudian kita akan coba ping ke 10.10.10.1. Bisa ngeping. Coba kita lihat IP-nya berapa yang lain. 192.168.21 sama 32. Kita ping ke situ ya. Ping 192.168.21 bisa nyambung. Oke, sekarang sambungin lagi 32. Oke, nyambung. Sekarang kita coba ekstrim. Kita loncat dari router 2 kita loncat ke router 1 nih. Dia punya IP 11 sama 31. Ini udah beda mesin ya. Beda mesin. Jadi ngeping kesininya masih oke. Karena mesinnya satu mesin. Pas loncat ke sebelah sini kita punya masalah. Karena beda mesin. Coba kita lihat. Bener nggak? Coba ping. Coba bentar lihat. IP-nya berapa? IP-nya 192.168.111 sama 192.168.31. Harusnya nggak bisa. Coba kita ping 192.168.111. Nggak bisa. Kita bisa lihat destination network unreachable. Dia komplain. Kalau 31 time out, lebih parah lagi. Kalau ini masih bisa respons. Kalau yang ini udah time out, udah nyerah. Yang ini nyerah banget ya. Oke. Yang ini time out. Yang bawah time out. Coba kita ulang satu-satu. Oke, cuman dia dapat destination unreachable. Oke, sekarang kita akan coba setup yang virtual PC 3. Yang ini ya, virtual PC 3. Kita akan setup bentar. IP-nya harusnya connect-nya ke sini. 10.111. 10.111. Kita akan coba masuk ke PC 3. IP 10.111. 255.255.255.50. Kemudian 10. Jangan 1 dong. 10.11100 misalnya.
255 bocor. 10111. Oke. Oke, berhasil. Coba kita lihat show. Kita lihat enggak. Di sini masuk ke dia kelihatan punya IP 10.1.1.100, gateway-nya 10.1.1.1. Oke, coba kita ping 10.1.1.1 hidup. Coba kita lihat ke sini yang lain. Ada 192.168.112 sama 192.168.22. Karena di satu mesin harus bisa diping semua. Saya akan coba ping 192.168. Coba kita lihat 12 bisa. Kemudian kita lihat lagi 22. Oke, bisa nyambung. Jadi ke router 3 nggak masalah. Coba kita sekarang bikin kacau sedikit. Nyambung ke router 2. 21 sama 32. Cobain ke sana. 21 timeout langsung. 32 cobain. Come on 32 coba. Susah banget sih, lama banget. 32 timeout. Masalah, coba kita cek ke router 1. Oke. 11 sama 31. 11 timeout. Langsung masalah, dia nggak bisa. Saya Ctrl C. 31. Destination unreachable. Oke. Jadi beres. Dia nggak bisa. Nah, sekarang kita aktifin. Kita bisa lihat tabel routingnya kayak gini nih bentuknya. Sorry. Kita akan coba lihat tabel routing. Saya masuk MikroTik 1, IP root print. Ini tabel routingnya. IPv6 root print. Ini tabel routingnya. Dia cuma ngerti routing ke IP sini aja. Ethernet 1234. Di sini Ethernet 123. Oke. Dia cuma bisa ngerti routing ke situ aja. Dia nggak tahu routing ke tempat lain. Biasanya kalau routing ke tempat lain, kita bisa ngelihat destination-nya beda dari yang punya dia. Ini biasanya nanti ada destination-nya BGP. Ini ada B-nya nih. Karena kita main BGP, nanti ada tambahan B. Di sini belum dimasukin, baru A, active, dynamic, sama connect. Jadi ini connect artinya yang device-nya connect langsung. Tapi informasi dari BGP atau OSPF belum ada semuanya. Jadi belum ada informasi dari BGP, OSPF belum ada. Perlu dicatat di sini bahwa kita juga bisa nerima sekaligus dua ya. Bisa nerima OSPF, bisa nerima BGP sekaligus, sebenarnya bisa. Si MikroTiknya punya kemampuan seperti itu. Oke. Sekarang saya akan coba ngasih lihat BGP-nya. Nih. Nah, BGP, ini ada 2 BGP yang perlu kita sadar. Ini ada dua BGP. IP versi 4 dan IP versi 6. Oke. Ada 2 BGP, versi 4 dan versi 6. Dua-duanya jalan, kondisinya jalan. Yang perlu kita lakukan adalah, ini ada dua kerjaan besar yang dilakukan adalah kita harus ngasih tahu. Ini kalau ini bukan kerjaannya, dia cuma ngasih tahu aja bahwa BGP jalan, routing BGP instance jalan. Terus AS number-nya kita set di sini. Saya adalah AS10 untuk di ISP1. Saya adalah ini routernya 1 ya. Saya AS10. Kemudian di sini kita ngeset. Saya akan ngomong saya akan ngomong BGP ke router 192.168.1.2. Saya akan ngomong BGP ke router 192.168.3.2. Itu router lawan.
ini router 3, ini router 2. Jadi kita harus ngasih tahu IP-nya berapa, AS di sana berapa. Ulang ya, IP berapa, AS di sana berapa, IP berapa, AS di sana berapa. Ini formatnya sih sama-sama aja. Nah, di sini kita ngasih tahu bahwa kita akan ngomong dengan dua IP versi 4 dan versi 6. IP versi 4 kita cukup nulisnya IP aja. Kalau versi 6 kita harus ngasih tahu dia IPv6. Oke. Ini udah ngasih tahu. Nah, ini cuma ngasih tahu bahwa saya akan ngomong BGP ke AS number sekian. Ngomong BGP ke AS number sekian. Nah, sekarang saya harus ngasih tahu ke dalam BGP-nya. Di belakang saya punya LAN. Ini kalau ini dia ngasih tahu bahwa saya router 1, saya punya LAN, ada 4 LAN, 10 100 100 0, 10 100 200 0, 10 2001 10 100 100, 2001 10 100 200. Oke, dia ngasih tahu di belakangnya LAN. Tolong diperhatikan baik-baik. Di sini dia hanya ngasih IP LAN-nya aja. IP yang sambungan ke router lain nggak di broadcast. Jadi saya hanya ngasih tahu saya punya LAN IP-nya sekian. Konsekuensinya apa di sini di BGP ini? IP antar router bisa IP private loh, hati-hati. BGP memungkinkan IP antar router bisa private. IP yang di broadcast-nya ini bisa IP public. Oke, di belakangnya ini public, cuman IP antar routernya bisa private sih sebenarnya. Itu ya. Oke, ini di router 1, di router 2 sama aja. Dia cuman AS-nya 20, terus dia ngasih tahu remote routernya IP sekian, AS number-nya berapa, router remote-nya IP sekian, AS berapa, dan seterusnya. Jadi ini dia harus ngasih tahu untuk IP versi 4, versi 6. Format sama. Jadi BGP beda sama OSPF. Kalau BGP mau IP versi 6, versi 4 sama formatnya. Kalau OSPF versi 4 dan versi 6 beda OSPF-nya. Kalau versi 4 OSPF, kalau versi 6-nya OSPF V3 versi 3. Beda. Jadi kalau BGP sama, kalau OSPF beda. Jadi lebih fleksibel BGP sih sebenarnya, lebih enak dimaininnya. Cuman BGP bukan buat corporate ya, bukan buat LAN di corporate. Makanya kalau kita LAN di dalam kayak Diskom Info Tangsel misalnya itu kan dia nggak pakai BGP, dia di dalam intranetnya si Kominfo Tangsel dia makanya OSPF. Kalau Kominfo Tangsel ngomong sama providernya harusnya bisa ngomongnya di BGP-nya. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya ya. Oke, ini saya akan copy paste ISP1 sampai sini, klik kanan copy. Jadi kalau udah mainan command line tinggal copy paste aja. Anda nggak akan bisa kayak gini kalau pakai Winbox ya. Winbox nggak bisa main kayak gini. Ini hanya di command line-nya Mikrotik yang bisa kayak gini nih. Kalau Winbox-nya mabok loh. Harus klik-klik kiri kanan bisa salah segala macam, stres. Oke, saya akan masuk ke Mikrotik 1. Ini posisi ada di Mikrotik 1, saya paste di sini. Oke, masuk semua. Oke, saya balik lagi. Coba IP address IP root print. Masih belum ada announce dari tempat lain. Saya akan coba masukin sekarang. Sorry, salah. Sini. Saya akan masukin ke router 2. Saya kopas, ini buat router 2-nya. Masuk router 2, ini pindah ke sini Mikrotik 2, kita lihat Mikrotik 2 router 2 saya paste di sini. Oke, masuk semua, enter. Sekarang saya masukin ke Mikrotik 3 sekalian biar beres semuanya. Oke, ini saya masukin. Jadi BGP cuma gitu aja sih cara berpikirnya. Kalau mau lebih gila, kita bisa sambil nyadap pakai Wireshark. Kita bisa ngelihat apa yang terjadi di jaringan. Caranya sadap Wireshark. Jadi bagaimana si BGP ngasih tahu satu sama lain. Bisa kelihatan. Sorry, ini saya turunin dulu.
Saya masuk ke MikroTik 3. Oke, saya paste nih di sini. Oke, ini saya katasin biar lebih enak. Oke. Oke, kita coba lihat IP address. IP root print. Nah, beda banget nih sekarang, udah kelihatan bedanya. Nih hasil BGP, dan ini semuanya B kecil nih, ada B kecil, B kecil, B kecil. Itu ngasih tahu bahwa dia dapat apa informasinya dari BGP. Coba kita lihat IPv6 root print sama, dia dapat announcement dari BGP-nya juga di sini, gitu ya. Oke, di sini juga sama pasti. IP address IP root print kelihatan, dia dapat announcement dari apa BGP. Ini kelihatannya B kecilnya ya, di sini ada B kecil semua nih, itu BGP itu yang ngasih. IPv6 root print kelihatan, saya dapat. Nah, kalau yang static dia ngasih tahu dia Ethernet 0123. Kalau yang dynamicnya dia pakai ini ya, FE80. IP root print kelihatan, IP ini kelihatannya di sini nih ya. Nih. IPv6 root print. Ini kelihatan. Ya, oke. Sampai titik ini kita lihat BGP-nya bisa jalan satu sama lain. Sekarang tugas kita ngecek. Kalau nanti kabel putus bisa nyambung lagi apa kagak. Nah, sekarang kita cek ini ya, cara mainnya. Ini ada kita bisa ngecek macam-macam sih. Kita bisa ngelihat neighbor-nya siapa, root-nya gimana, routing BGP network-nya gimana, routing BGP advertisement-nya bisa kelihatan. Kalau mau dicek gini aja sih, tinggal copy paste aja. Oke. Ini kita lihat MikroTik 1 ya. Nih. Ini kita bisa lihat peer-nya siapa, prefix-nya berapa, next hop-nya kemana, bisa kelihatan semua. AS path-nya lewat AS path-nya dari mana kelihatan. Oke. Kalau mau gila sih kita bisa lewat beberapa AS sih. Kita main-main aja pakai apa sih namanya? Pakai GNS3 kita mainin aja, MikroTik-nya banyak. Cuman kita butuh komputer yang memorinya gede ya. Coba kita lihat neighbor-nya kayak gimana, bisa di print. Jadi banyak sih perintah-perintah yang lucu-lucu di sini. Kita bisa lihat neighbor saya siapa aja. Dia bisa tahu tetangga saya adalah lewat interface Ethernet 1. Saya tetangganya ini status reachable, ini status stall bisa kelihatan. Oke. Nah, udah ngelihat kayak gitu. Kita bisa lihat ini IP root print udah, routing BGP networknya bisa kita lihat juga sih. Nih. Oke, jadi kita bisa lihat. Core i5 Gen 3 kuat nggak ya buat eksperimen emulator sebanyak itu? Oke, saya nggak tahu core saya berapa. Coba kita lihat ya. Saya core berapa? Kayaknya core i5 sih, saya bukan core i7. CPU, info. Ini coba naikin ke atas bentar. Ini ya. Saya pakainya, ini dia, i5. Ini gen berapa? Nggak tahu nih. i5 7300U. Gen 7. Ini 7 itu 7 ya. Oke, ya udah baru tahu. Ya udah, saya pakai Core i5 Gen 7. Ya udah gini aja lah. Kalau Gen 3 cobain aja. Kalau pakai beberapa mesin masih jalan, alhamdulillah. Kalau nanti dicobain dengan mesin yang lebih banyak lagi nggak kuat, ya udah stop gitu aja. Yang pasti kan kita bisa 1-2 MikroTik bisa jalan gitu aja lah. Di Mac ringan ya. Ya, gue kagak punya Mac, dasar. Kita mah rakyat, komputernya
yang biasa. Tapi ini bisa dilihat dah, ini kondisi saya seperti ini ya. Memorinya berapa ya? Di sini ada memorinya nggak ya? Nggak tahu, lupa. Memorinya 8 lah, bisa kelihatan di sini sih. Memori saya 8 nih kelihatan. Memorinya 8 giga. Itu. Dengan kondisi running seperti ini, saya free-nya tinggal segini. Tapi swap-nya nggak dipakai swap sama sekali sih. Jadi ke 8 swap nggak kepake, gitu ya. Kondisinya kayak gini. Cuman load-nya bonyok. Ini load-nya udah di luar jumlah core yang saya punya. Saya cuma punya 4 core, load-nya udah 5 core, 6 core gitu, udah horor nih. Oke. Server hibah yang di kampus dibuat remote-remotean, praktek boleh. Dengan senang hati, cuman yang jadi masalah siapa yang mau ngerjain? Gue yang ngerjain capek, itu server berat banget ngangkatnya. Saya cobain ngangkat, ampun. Jadi kalau ada yang mau bantuin, saya dengan senang hati, saya suka banget kalau ada yang mau bantuin. Saya kondisinya kemarin nyoba ngetes aja, ngecek ya server mana yang masih hidup. Itu kan harus diangkat, dinyalain. Aduh, capek banget. Givari. Iya, ntar kurus dia. Ini kebetulan anak-anak, sorry, saya mencet apa tadi? Oke, ini kebetulan anak-anak apa sih namanya? Best Path Network Tangerang, ada 20 anak di ITTS sekarang. Ini saya kasih tahu dulu ya, Best Path Network. Ini ada Best Path Network Path Tangerang. Nih, Best Path Network Tangerang. Mereka punya 40 orang anak SMK. Oh, mau dioprek sama anak-anak HMTI? Ya boleh lah. Silakan lah dioprek. Cara ngopreknya gini ya. Tolong cek masing-masing server itu ada yang bisa masih hidup nggak? Itu dulu lah. Jadi jadi teknik ngopreknya nyalain, bisa hidup nggak? Kalau bisa hidup, cari hard disk. Gitu aja sih. Kalau harddisknya kagak ada, ya udah gue harus beli. Oh no, yang kepaksa beli nih, aduh tega dah. Kemarin ada 2 harddisk sih, ada 2 harddisk yang hidup. Cuman begitu keselip ke server yang mana nggak tahu. Agenda buat bulan Desember, alhamdulillah. Ya tuh, HMTI ya, silahkan dihajar. Jadi tuh server sampai rusak aja nggak apa-apa, nggak masalah sih. Buat saya sih no problem, kan gue juga nggak rugi apa-apa. Orang server hasil pengasih. Nah, cuman nanti harddisknya kalau kesulitan dapetin harddisk, saya akan beli harddisk di sinilah, gue kasih lihat nih. Bukalapak. Misalnya tergantung harddisknya ya, bisa harddisk 3,5 inch, bisa harddisk 2,5 inch. Misalnya harddisk kayaknya banyaknya harddisk 2,5 inch deh di situ. Kayak harddisk laptop sih bentuknya kecil-kecil. Kalau mau pakai yang 3,5 inch ya harga harddisk sekarang murah-murah yang tuh kan. Oh ya, ini mah adapter blow on. Tar. Saya pakai harddisk gini lah, 350 giga. 350 gig. Nah, kok kayak gini sih? 300 giga. Rese lu. Iyalah, nah nih kayak gini-gini lah, harganya masih 100.000, ada yang 80.000, saya lagi beli yang 80.000 2 biji. Kebetulan mau saya sumbangin buat ini sih, buat sekolah-sekolah di kampung-kampung di Papua. Jadi kemarin jadi salah satu penerima Satu Indonesia Award itu guru dari Papua, dia nggak punya apa-apa, jadi saya beliin harddisk, saya mau kirim ke teman-teman di sebelah sana lah. Jadi Papua, guru-guru segala macam. Jadi saya minta tolong teman-teman di Asra juga sih, buat coba bantu-bantu sekolah-sekolah. Nah itu harddisknya gue beli. Yang beli Ono, jangan khawatir, parah. Tapi 80.000 mah ikhlas. Kalau harganya 1 juta mikir. Kalau 80.000 oke gue beliin lah, nggak masalah.
Oke, saya lanjut lagi ya. Saya mana gue cerita tadi ya? Oh, oke. Kita akan coba sekarang, kita coba lagi ngeping. Mana tadi teh? Sini ya. Oke. Kita akan coba ulang lagi ngeping ya. Ini posisi ada di PC1. Coba lihat ke oke. Kita coba lihat PC1 nih, posisi PC1 nih ya. Posisi PC1 IP-nya adalah yang ini 10.100.100 sekian. Coba kita ngeping ke loncat 192.168.21 21 hidup sekarang. Coba ping ke 192.168.32 hidup. Sekarang coba ping ke 12 ada di router 3 ya. 12 sekarang ping lagi ke 22 hidup semua. Oke. Sekarang saya akan diemin aja. Wah. Ada nggak beres nih. Ping ke 22. 22 ada nggak ya? Ada. Tapi unreachable nih. Wah, kacau ini. Ini ada yang nggak beres ini. Tar. Nggak ada clear ya? Oh, nggak ada. Ini nggak beres nih. 11 hidup. 12 hidup. 21 hidup. Ini hidupnya nggak beres nih. 22 salah. 22 hidupnya nggak beres. Coba 31 hidup. 32 hidup. Oke. Yang 2 nggak beres. 2 posisinya ada di Oke, ini SP2. Ini ada 2 lagi. Ini saya tadi dari PC1 ya. Ini ada 2 nih. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi kalau kita lihat yang dia bermasalah adalah yang ini nih, makhluk dari sini ngeping ke sini sama ngeping ke titik ini. Dari sini oke ke sebelah sini, oke ke sebelah sini, tapi kedua titik ini nggak oke. Coba kita ping ke PC2. Show IP PC2 IP-nya 10.10.10.100 PC1 show IP 10.100.100 yang ini 10.10.10.100 kita coba ping antar PC ping 10.10.10.100 bisa hidup dia. Coba dia ping juga ping 10 100 hidup bisa. Coba dari PC3 ping 10 100 hidup. Coba ping ke 10 100 hidup. Jadi ini PC 123 walaupun kondisinya tadi ada yang masalah sebenarnya, tapi PC 123 kalau kita ping PC 1 bisa ke PC 2, PC 3 yang tadi saya tes ke PC 1 bisa, PC 3 bisa. Jadi yang PC-PC di belakang ini bisa ngeping satu sama lain. Tadinya antar PC nggak bisa ngeping, sekarang udah bisa ping. Nah, ini kebetulan nggak pakai Kali Linux, saya pakai ini. Jadi ini nggak bisa ping terus-terusan. Coba bisa ping ini nggak ya? Mau nggak ya? Nggak bisa. Ping. Oh. Oke. Bisa nggak pingnya terus-terusan?
Ping port. Oh, ping minus T ya. Dia mau ping minus T. Oke, sekarang saya akan pakai ping minus T. 10 100 100 100. Minus T-nya nggak mau. Oh, salah, kebalik. Minus T-nya harus di ujung. Host dulu, baru option minus T. Oke. Waduh, pingnya cepat banget, men. Oke, salah. Coba ping. Wait millisecond between sending each packet. Oh, berarti harus tambahin minus T minus minus I. Wait millisecond ya. Berapa kasih millisecond? 100 millisecond minus I 100. Wush, masih kenceng minus I 1000. Walah, kenceng banget. Gimana caranya supaya pelan? Walah, kenceng. Coba lihat lagi perintahnya. Oh, wait tuh yang ini. Oke. Minus W ping 10 100 100 100 minus T minus W 100. Kenceng banget ya. Bisa dibikin nggak kenceng nggak sih? 100 kenceng, 1000 kenceng. La ilaha illallah. Supaya bisa. Soalnya ini ngabisin prosesor. Kalau terlalu kenceng dia prosesornya, saya jadi loadnya jadi berat banget nih. Saya lagi pengen ngurangin load, gimana caranya? Minus I. Nggak mau, kenceng banget parah. Ya udah, apa boleh buat. Nih kita pakai doa, mudah-mudahan komputer saya nggak ngehang. Oke, coba saya akan minus T aja, biarin dah. Ajar nih ya. Dia ngeping terus. Oke. Terus kita coba lihat di sini ping 10 100 Oh, sorry. Ini mah ke diri sendiri ya tadi ya. Ini mah ke diri sendiri, bego. Jadi kita harus cobanya gini. 10 10 10 100 minus T. Nah, kan lama nih. Karena dia ngeping ke komputer sebelah. Oke, dia dari PC 1 ke PC sebelah. Saya akan ngeping lagi 10 10 100 minus T. Nah, ini lambat kelihatan. Oke. Dia lagi ngeping ke ping PC sebelah sana. Coba kita lihat ping 10 100 100 100 minus T. Oke, kelihatan lambat. Jadi 10 100 100 100 tuh PC 1. Jadi dari sini ngeping ke PC 1, ping ini PC 1, kemudian yang ini PC 1 ngeping ke PC 2 nih kalau nggak salah. 10 10 10 100 tuh PC 2. Ini kan 10 10 10 10 itu adanya di router 2, 10 10 10 100 PC 2. Oke. Jadi kondisinya saya ngeping. Ini kondisi kabel nyambung semua ya. Sekarang saya akan kurang ajar sedikit nih. Ini saya akan putusin kabelnya ya. Ini kabel ini akan saya putusin. Saya sembarangan aja. Kabel putus nih, satu. Delete. Oke. Ini kabel putus. Sambungan cuma 2 ini aja sambungannya. Kita coba lihat. Sekarang kondisinya gimana. Ini time out sekarang. Dari PC 1 time out. PC 2 time out. PC 3 masih nyambung. Jadi PC 3 masih bisa nyambung ke PC 1. Tapi PC 2 nggak bisa nyambung. Karena dia tidak sambungan langsung, nggak ada. PC 1 nggak bisa nyambung PC 2. PC 2 nggak bisa nyambung PC 1. Tapi PC 3 masih nyambung ke sebelah sini. Oke. Nah, yang seru dari sini, coba kita lihat.
Oke, sekarang kita lihat, ini masih timeout. Kita harus nunggu sebentar supaya tabel routingnya hidup lagi. Oke, dia akan ngasih tahu ke masing-masing router bahwa saya kondisinya udah mulai nggak nyambung nih. Nah, sekarang udah mulai nyambung lagi nih. Sekarang udah mulai nyambung. Oh, masih timeout. Kadang-kadang nyambung, masih belum nih, masih. Nah, nyambung sekarang. Timeout lagi. Coba kita lihat di PC 2 kondisi gimana. Ini mulai timeout nyambung. Jadi masih nggak stabil. Jadi kondisinya kayak gitu di tabel routing tuh bisa naik turun sampai lama-lama dia stabil. Jadi prosesnya butuh waktu sih. Saya bisa stabil banget. Ini kondisinya parah-parah kayak gini. Oke. Tapi parah ya. Ini parah nih. Parah nih, nggak stabil-stabil. Parah. Ini timeout masih. Tapi dia kelihatan lagi berjuangnya gila-gilaan nih. Yang ini sih aman sih. Yang dari PC 3 masih aman. Coba PC 3 ke PC 2. PC 2 kan 10 ya. 10, 100. Bisa. PC 3 masih punya. Habis resource nggak tahu. Kayaknya nggak habis sih. Kalau kita top. Coba kita top dulu ya. Top dulu. Nih saya masih punya free segini. Ini dipakai buffer, pakai setengahnya buffer, setengah dipakai. Saya masih punya sisa segini. Oke. Kalau yang normal harusnya jalan langsung sih. Cuman ini rada horor ini, mati-mati nggak mati. Jadi tabel routingnya parah nih. Nggak tahu kalau pakai komputer saya yang satu lagi sih yang memorinya gede ya, itu nyambung langsung beres lagi. Kalau ini nyala mati gitu nggak tahu kenapa nih, jadi ada masalah lah, nggak tahu apaan. Tapi kira-kira dia sedang berusaha, kagak tahu kenapa, atau memorinya habis, nggak tahu juga sih, nggak ngerti dah. Tapi kira-kira dia ada perjuangan usaha buat ke arah situ lah, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Nah nyambung bener, beres. Oke, berhasil nyambung di sini. Coba kita lihat di PC 1, nyambung sekarang. Oke. Jadi prosesnya lama banget ya sampai nyambung beneran. Oke, tapi kira-kira kalau udah nyambung udah beres. Tapi kalau kita lihat, kita tadi akan hilang berapa menit sih? Kita hilang akan berapa menit hilang, tapi setelah itu nyambung ya udah nyambung lagi. Dengan kondisi sambungannya udah jadi kayak gini nih ya sekarang, sambungannya kayak gini. Putus. Kalau disambungin lagi nggak masalah, dia nggak peduli kalau udah sambungin lagi, karena dia kondisi udah nyambung. Kalau disambungin lagi dia cuma benerin tabel routing aja sih. Oke. Nah sekarang saya tuh pengen nyoba IP versi 6-nya. Coba ini kita sambungin dulu. Nih masuk. Ini saya masukin sini. Oke. Ini sambungin lagi. Dia akan benerin tabel routingnya dia, nggak masalah. Nah benerin sendiri. Cuman saya lagi pengen ngetes IP versi 6-nya bisa nggak hidup di sini ya. Coba. Tadi kan dia, coba di sini, PC 1, IP DNS 6. Saya bisa nge-set IP 6 nggak ya? Ini percobaan ya, ini saya nggak tahu, bisa atau nggak, saya nggak tahu. Oke. Oh, ini dia. Oke. Default aja. Oke. Kita percobaan, saya nggak tahu. Coba kita lihat ya. Ini saya punya IP di sini ya. Nih. Saya connect ke sini kan. 2001 10 100 100.2.21/64. Sekarang saya akan bikin ntar ini saya akan copy. Saya akan bikin gini. IP address-nya ini kan address netmask gateway. Oke. Saya kasih 100, netmask-nya 64. Netmask-nya harus pakai gini kali ya. Oh,
gini. Nah, terus di sini saya kasih gini. Oops, sorry. Nah, kalau ngelihat format yang contoh di atas ini ya, formatnya kayak gini kan. /26 udah gitu IP gateway. Jadi saya akan nyontoh tapi pakai versi 6. Enter. Oke. Masuk nih kayaknya. Ini kayaknya masuk nih ya. Show. Ini pertama kali saya nyobain IP versi 6 di virtual PC-nya GNS sih. Masuk nih. Ini masuk ya. Oke. Kita akan percobaan dengan IP versi 6. Keren. Ini pertama kali juga saya nyoba, jangan khawatir. Belum pernah nyoba IP versi 6 pakai virtual PC. Ini enak banget soalnya memorinya kecil sih virtual PC. Kalau saya harus jalanin kali Linux, saya pingsan nih. Oke, udah masuk. Kalau kita lihat, ininya kan kayak gini nih. Ininya mirip, dibikin mirip ya, saya bikin mirip supaya kita nggak pusing kepala. Saya bikin mirip 10, 100, 100, 100. Di sini 10, 100, 100, 100. Yang ini /24, ini /64. 64 adalah LAN-nya IP versi 6. Oke. Cuman ini gateway-nya, tidak ada gateway-nya. Jadi versi 6 gateway-nya nggak masuk nih. Tapi saya udah masukin lah di sini. Oke. Sekarang saya coba masukin ke sini. Ini komputer 2, berarti ini saya ambil. PC 2, IP 100, terus gateway-nya ini. Sorry. Oke, coba kita lihat. Show. Oke, dapat. Kalau saya pencet IP gimana? IP. Tadi cara ngelihatnya gimana ya? Show IP. Versi 6-nya nggak keluar ya. Jadi kita bisa ngelihat kondisi IP versi 6-nya dengan cara show aja. Ini kita bisa lihat versi 6-nya kayak gini. Tapi gateway segala macam nggak dikeluarin ya. Oke. Versi 6 di PC 2 udah di set, sekarang masuk ke PC 3. Ctrl C dulu. Coba kita lihat lagi, PC 3 adalah di sini. Oke, ini dia makhluknya. Oke, klik kanan copy. Sekarang saya masukin IP. Oke, 100. Sekarang saya masukin di sini paste. Oke, 1. Masuk dia. Show. Kita lihat udah masuk. Coba kita ping. Ini percobaan, saya nggak tahu bisa nggak dia ping IP versi 6 ya. 2001.2.10.2.100.2.2.2.100. Ini saya ngeping dari PC 3 ke PC 1. Enter. Not reachable. Ping 6 kali ya? Oh enggak. Command ping 6 nggak ada. Gimana cara ngeping IP versi 6-nya? IP ping oh nih salah, nggak ada versi 6-nya, nggak ditulis nih. Wah, kagak, nggak tahu. Di sini kita bisa set IP ininya, cuman kita nggak ada ininya ya. Perintah pingnya kagak ada lah. Terus gimana cara gua ngeceknya? Coba lihat lagi. Sleep trace version ARP nggak ada urusan. Clear DHCP disconnect echo. IP versi 6 kagak ada. Nah, rese lu. Oke, kita percobaan. Ini mudah-mudahan komputernya nggak hancur. Saya akan coba pakai ini ya, pakai Kali Linux nih. Soalnya nggak ada fasilitas ping di sini. Coba saya akan coba sini. Sorry salah.
Eh, salah masuk sini. Oke, ini PC 3 akan saya shutdown. Gimana shutdownnya? Nggak ada. Saya pakai ini aja dah. Ini saya matiin PC 3, delete, mampus. Oke, udah. Sekarang saya akan masukin Kali Linux dalam sini. Ada satu Kali Linux saya masukin karena dia lebih enak hidupnya. Saya akan nanti pakai Kali Linux, saya set IP versi 4-nya manual, versi 6-nya di set manual, dan dia akan ngeping PC 1, PC 2 sekaligus. Saya akan sambungin sekali Linux ini ke sini. Oke. Nyambung. Saya akan nyalain start. Alah, siah rese. Mana dia? Ini save. Saya harus set ini dulu. Setting network saya pisah. Ini harus dilepas dulu. Ini karena jorok matiinnya. Saya lepas dulu. Oke. Ini matiin dulu lah. Delete. Ini harus diselamatin dulu Kali Linux-nya. Bentar. Mana dia? Ini dia. Oke. Masukin ke network. Ini udah beres, connect ke situ. Ini kabel connected. Oke. Sekarang ini kondisi ini yang jadi masalah nih. Harusnya kondisinya power off. Ini kondisinya safe. Save-nya di VirtualBox. Karena dia kondisi mesin virtualnya di save di VirtualBox, jadi si GNS3 nggak bisa nyambung ke sana. Oke. Jadi saya harus nyalain lagi dulu, terus matiin secara sopan. Nih, jadi tugasnya cuma itu doang sih sebenarnya. Ini saya nyalain, dia restore virtual mesin. Nanti saya shutdown lagi, matiin secara sopan. Ini restorein butuh waktu few second, cepet. Kalau nggak bisa, saya punya masalah soalnya. Oke. Alhamdulillah bisa. Username-nya Kali. Terus saya harus matiin shutdown secara sopan. Baru saya masukin lagi ke GNS3. Jadi kira-kira kayak gitu masalah-masalahnya. Ini terjadi kalau saya matiin tidak sopan. Tadi itu terjadi juga di ini ya. Shutdown. -H now. Oke. Oke, ini lagi di shutdown supaya Kali Linux-nya mati secara sopan. Kalau udah mati secara sopan, saya masukin lagi ke dalam GNS3. Mudah-mudahan bisa jalan. Kalau udah bisa jalan, baru kita bisa pakai main nih Kali Linux ke versi 6. Jadi saya butuh Kali Linux karena dia kemampuan IPv6-nya udah bagus banget. Cuman ini matinya lama banget ya, sebel. Aduh! Matinya lama banget. Ya inilah, harus banyak sabar-sabar kayak ginian, mainan kayak ginian. Aduh, tidak mau mati-mati ini. Sambil nunggu mati, saya coba sambungin lagi ke sini. Sambungin sekarang. Oke, coba kita lihat Kali Linux-nya. Masih belum mati. Cepetan dong mati. Kalau enggak kita nggak bisa ngoprek soalnya. Cuma jawab singkatnya sih, ini cuma ngebuktiin doang. Dan kalau dia jalannya bagus, ya kayak tadi, nanti akan nyambung lagi. Kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang sambil nungguin, saya akan kasih lihat konfigurasi lagi yang lain. Saya jujur, saya ngopreknya agak ngaco dikit. Ini kalau mainan wireless, saya akan ngoprek ini. Kalau yang normal sering kita pakai adalah OSPF dan OLSR. Kalau wireless saya pakai ini. Oke. Kalau mainan kabel fiber atau fiber optik atau LAN biasa, pakai OSPF atau BGP. Kalau wireless saya banyak main OLSR, cuman sekarang ada protokol kompetitornya namanya Batman. Dan kayaknya Batman lebih bagus. Batman Mesh Network. Oke, ini masuk ke Open Mesh.
dia pakai Batman di sini, pakai Batman. Oke, bentuknya Batman banget sih. Ini Batman Better Approach to Mobile Ad Hoc Networking Batman. Ini dikembangin sama teman-teman dari Free Funk untuk menggantikan OLSR ini. Jadi jujur dulu nih, cerita dulu. Saya belajar OLSR sama teman-teman ini, Free Funk. Jadi saya ketemu mereka langsung sih. Saya ketemunya di Denmark, saya belajar sama mereka, terus mereka ngajarin saya soal OLSR segala macam, dan kita udah nyobain di TNI segala macam OLSR ini. Oke, Free Funk tuh biang keroknya, komandannya ini sih namanya Elektra. Free Funk. Ini komandannya dia. Oke. Coba kita lihat. Dapat nggak? Nah, ini dia orangnya. Lu bisa jawab nggak? Nih, laki apa perempuan? Gitu kan, seru gitu. Laki perempuan. Nah, kalau kayak sini ke bawah kelihatan perempuan. Perempuan tapi hacker banget. Parah nih. Dia temen, Ono kenal sih sama dia, jangan khawatir. Gitu ya. Jadi mainannya kayak gituan. Mereka yang bikin jaringan mesh di Berlin, kira-kira kayak gitu. Jadi mereka bikin jaringan internet dalam kota Berlin di Jerman. Terus mereka ngembangin protokol segala macam, kira-kira kayak gitu. Oke. Protokol yang dikembangin, kemudian tadinya awalnya mereka pakai OLSR, saya belajar ke mereka OLSR, sekarang mereka udah pindah bikin protokol sendiri, namanya Batman. Kerennya dari makhluk-makhluk ini adalah kalau OSPF BGP, dia cuman ada distance atau cost. Kalau yang ini dia bisa ngecek kondisi sinyal gimana, bagus enggak, terus kondisi sambungan gimana, apakah overload atau enggak, terus nanti kita bisa ngirimin paket ke jaringan yang masih bagus, kira-kira kayak gitu. Dan ini semuanya dibikin otomatis semua, gila-gilaan. Ini riset kayak ginian. Jadi mereka itu gini ya, mereka itu main tapi sambil riset gitu, keren. Ini keluar hasil-hasilnya, keluarnya banyak ya. Tuh, perhatiin dia ngembangin 16 tahun yang lalu, sampai hari ini aja masih dikembangin terus sih. Dia masih punya stable release di 2022, masih ada stable release-nya. Dan terus mereka kembangin gitu. Oke, jadi orangnya ini makhluknya, si Elektra. Kalau udah ketemu orangnya mah seru lah. Waktu pertama kali saya ketemu, saya mikir, ini laki apa perempuan ya? Oh, ternyata perempuan, oke. Tapi gayanya kayak cowok banget, stres gue. Oke, lanjut ke, coba, mudah-mudahan udah mati dia. Sorry, mana sih? Salah. Mana sih? Oh, udah hilang, bener, udah hilang. Coba lihat di sini. Udah power off. Sekarang kita akan masuk lagi ke sini. Kita akan nyalain start. OLSR bisa di perangkat apa saja. Kalau yang mau sederhana ya, yang hampir semua perangkat bisa sih sebenarnya OLSR. Kalau mau ngoprek-ngoprek, iseng-iseng, ada di Windows juga pasti ada. Bisa OLSR bisa di Windows, Linux, macOS, FreeBSD, NetBSD segala macam. Ya sama juga Batman juga samalah, Batman. Windows juga ada. Mesh. Ada nggak dia? Biasanya mereka pasti bisa sih. Bisa di Windows segala macam, tapi kalau itu nggak menarik. Ntar ada tulisannya nggak Windows segala macam. Gedein dulu ya. Saya belum banyak ngoprek Batman, jujur. Cuman yang saya kerjain lebih ekstrim dari itu. Jadi saya biasanya pakai OpenWRT. Ini
OpenWRT adalah sistem operasi yang bisa kita pakai buat ngeformat sistem operasi bawaan dari access point atau router-router yang ada di pasaran. Jadi kita kalau misalnya punya TP-Link, bisa diganti sistem operasinya, di format kita ganti pakai OpenWRT. Saya pernah ngancurin Mikrotik, saya ganti sistem operasinya pakai OpenWRT, jalan. Jadi Mikrotik pernah saya format, ganti OS pakai OpenWRT, bisa. TP-Link bisa. Kalau mau ngelihat hardware yang bisa dihancurin sama OpenWRT ini, bentar. Mana ya? Ada device. Nih ya. Table saya gedein lah biar enak lihatnya. Saya masuk, nah nih ada, nah nih bisa kita lihat di sini nih. Ada brand, ini ada brand, 8 devices, ADB, mana? Ada Alpha Network, ada Asus, ada Belkin, ada Buffalo, ada Mikrotik, ada pasti Mikrotik, jangan khawatir. D-Link, jadi access point, router segala macam bisa kita ganti sistem operasinya pakai OpenWRT. Oke. Terus ini ada Hi Wi-Fi G, ada Huawei, ada IO Data, banyak banget lah bisa diganti semua. Ini Linksys juga bejibun. Cuman saya di rumah ada ini sih sebenarnya. Linksys yang 1900. Nah ini nih. Ini keren nih. Cuman mau saya ganti nggak berani. Sayang banget harganya 4 juta soalnya. Harganya seharga komputer. Tadinya mau saya ganti pakai OpenWRT, tapi udah mikir-mikir, aduh sayang banget ya. 4 juta gue ganti pakai OpenWRT, akhirnya nggak jadi. Jadi kalau mau nyobain, cari barang yang murah lah, TP-Link buat ganti sama OpenWRT. Cara paling enak sih, jadi ngelihat dulu makhluknya apa, bisa nggak kita ganti, cari yang secondan yang nggak dipakai, hancurin, gitu sih teknik mainnya, gitu ya. Dah, jadi itu bisa diganti. Nah sekarang dua firmware, ini apa lagi nih makhluk ini ya? Linksys EA 4500. Linksys sih keren. Linksys kita bisa, ini nomornya, kalau tahu nomornya Linksys, nomor-nomor ini dia ngasih tahu kecepatannya dari makhluk itu. Kayak ini 610, kemungkinan besar dia bisa 600 Mbps. Kalau yang kayak gini-gini, kemungkinan besar dia bisa kecepatan gelo, kira-kira kayak gitulah. Linksys tuh cara nomorinnya gini. Kayak yang ini 1900 AC, itu dia kecepatannya 1,9 Gbps, kira-kira kayak gitu. Oke. Region country, Wi-Fi, clock. Oke. Ya. Kalau ada bug itu, ya itu tugas kita buat ngerubah source code. Ini source code-nya bisa kebuka ya, kita bisa ngompal sendiri. Kalau mau ngelihat catatan cara ngompalnya ada di wiki saya juga. Kita bisa ngompal OpenWRT. Itu biasanya saya pakai jadi bagian dari kuliah sistem operasi sih. Jadi kalau kuliah sistem operasi. Kalau di listnya nggak ada, apakah masih memungkinkan untuk kompil sendiri? Ini saya kasih tuh cerita ngompil sendiri. Ngompil sendiri masalahnya kita harus ngompil diarahkan ke prosesor yang dia pakai. Ini ada Broadcom sekian, ada Marvel Armada sekian. Jadi harus dikompilnya harus dicun ke prosesor-prosesor itu. Dan selain prosesornya dia juga harus dicun ke ini kode chipsetnya BCM 53SX. Ini kode chipsetnya. Jadi harus dikompil ke makhluk-makhluk ini. Oke. Jujur nggak gampang. Kalau saya suruh kayak gitu males banget sih. Tapi kalau berani mati ya nggak apa-apa sih, bisa dicoba sih. Kalau saran saya pakai yang compile ke makhluk yang ada dulu dalam list. Kalau nggak mau compile, download dulu image-nya tanpa di-compile. Kita bisa download image yang udah jadi, terus kita bisa flash
ke si access point-nya. Nah, kalau itu udah berhasil, kita bisa coba compile yang ngaco-ngaco. Saya compile dulu, sekarang udah capek. Pakai yang udah jadi aja, akhirnya capek deh. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi ya. Mudah-mudahan udah jalan nih. Oke, udah jalan. Connection fail. Kenapa connection fail? Soalnya nggak ada DHCP server. Tadi MikroTik-nya nggak dibikin DHCP server, saya harus ngeset IP-nya statik. Oke, saya akan bikin IP statik sekarang. Ini menggantikan PC3. Kalau kita lihat di sini, mana tadi teh? Si Elektra keluarnya. Bentar. Batman enggak. Ini enggak. Walaser enggak. Oh, di sini ya tadi teh. Oke. Saya akan ngeset IP-nya adalah 10.11.100 sama 2001 10.11.100. Ini /24, ini /64. Jadi versi 4 akan di-set, versi 6 akan di-set di Kali Linux ini. Ya, belum keluar. Ya, oke, keluar. Cari settingan, mana settingan teh? Ini udah keluar. Mana setup? Oh, coba di sini. Enggak. Mana ya? Lupa gue. Search aja ya. Setting. Nah, ini dia. Twix. Iya, ini kayaknya. Oke. Ini lupa IP. Oh, ini Kali Linux baru 2023.2. Font, keyboard. Gue butuh jaringan, men. Oh, tadi ada perasaan ya. Coba lagi ulang. Terminal. Soalnya reset dia. Oh, ini dia. Wire setting. Dia dapat. Stres. Kan mereka suka ngerubah-rubah inilah. Yang di setnya suka dirubah-rubah. Jadi kadang-kadang pas jalanin versi baru, ini versinya baru 2023.2. Oke, wired connected 1 Gbps. Padahal kalau ini mah lokal, orang pakai VirtualBox. Oke, connect automatically. Sekarang versi 4-nya saya bikin manual. Jadi coba lihat lagi. 10.111 sama 2001 10.111/24 ya. Tapi kita pakainya 10.11100. Di sini kita akan pakai 2001 10.11100. Oke. Mana tadi teh? Ini ya. Oke. 10.11100 slashnya 24. Terus di sini 10.111. Oke. Apply. Alah. Versi 6-nya belum di set. Lupa. Ini versi 4-nya udah di set. Versi 6-nya harus kita set juga. Manual. 2001 10.111.2.200. Prefixnya 64. Gateway-nya adalah 2001 10.111.2.21. Oke. Apply. Oke. Kita putus sambungan dulu. Kita sambungin lagi supaya yang kita set manual bisa masuk. Coba kita masuk ke sini. Oke. Bisa kita gedein dikit ya. Oke. Ping 10, 100, 100, 100 bisa hidup. Coba kita pakai versi 6-nya. 2001
10, 100, 100, 100. Oh, hidup dia. Oke, kita hidup sekarang. Oke. Jadi saya bisa ngeping ke PC 1. Oke. Sekarang saya akan ngeping juga. Saya bikin 2 terminal. Saya gedein dulu layar. Iyalah, kegedean. Salah. Oke, gini saya gedein lagi, sekali lagi. Biar enak ngelihatnya. Mudah-mudahan agak enak. Sekarang saya ke bawahin. Oke. Saya ping. Sorry. Ping. 2001. 10, 10, 10, 100. IP saya kan 10, 11, 100 ya. Jadi yang ini, oke, nyambung. Jadi yang 2001, 10, 100, 100, 100 itu router 1. Yang 2001, 10, 10, 10, 10, 10, 100 router 2. Oke, ini kondisi saya ngeping kedua-duanya. Kalau kita lihat sambungannya, saya ngeping ke sini 10, 100, 100, 100. Ke sini, sorry. PC 1, saya juga ngeping ke PC 2, 10, 10, 10, 100. Jadi dua-dua PC ini punya IP versi 6 dan bisa diping. Sekarang saya akan bikin sambungan ke PC 2 bermasalah dengan cara saya putusin ini. Konsekuensinya dia kalau masuk ke PC 2 harusnya lewat sini dia. Ke MikroTik 1, MikroTik 2 baru masuk PC 2. Ini saya putusin nih sekarang, putus. PC 1 masih hidup. PC 2 pasti bermasalah. Coba kita lihat sekarang. Oh, ini nggak gerak nih. Perhatiin. Ini 51, yang ini gerak nih ya. Yang sebelah kiri, yang 2001, 10, 100, 100, 100 bergerak. Yang di sebelah kanan, dia udah stop, diem. Karena dia berusaha ngeping, tapi tidak dapat respons. Karena, nah ini udah mulai destination unreachable. Karena kita punya masalah, kabelnya putus. Dan kita tunggu kayak tadi, butuh waktu berapa menit, baru bisa nyambung lagi sih sebenarnya kondisinya kayak gitu. Oke, ini harus tunggu berapa menit baru bisa nyambung nih. Dengan kondisi ke PC 1 nggak ada masalah loh. PC 2 kita masalah. Karena, jadi si BGP maupun OSPF, dia akan nyambung ke sambungan yang terdekat. Kalau kita lihat di sini, ini tadi sambungan terdekatnya gini. Dari PC 2 ke PC 3. Sekarang kondisinya ini putus, dia routingnya udah kacau lagi, dia lagi cari routing yang ke arah sininya. Oke, untuk ngasih tahu sama satu sama lain. Oke. Nah, ini belum terjadi, ini masih putus. Nanti kayak tadi sih, lama-lama nyambung. Kira-kira gitulah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya, aman ya? Kayaknya aman. Oke. Tolong semuanya, ini sambil nungguin ini masih ada waktu, cuman sekitar 5 menitan doang. Saya akan masuk ke open course ITTS ACD. Tolong semuanya pastikan udah daftar di open course ini, dan kalau sudah daftar di open course, masuk ke home aja buat ngelihat. Ctrl F, cari 2023. Oke, ini saya kecilin. Kuliah kita, Anda boleh ini kuliahnya sebetulnya kalau kata Pak Chandri tadi jadi mahasiswa pada bingung, ini kuliahnya Ono yang cyber security atau yang jaringan? Oke, ini saya jawab santai-santai aja. Anda boleh ngerjain dua-duanya. Dua-dua kuliah, ujiannya boleh dikerjain, kuis-kuisnya boleh dikerjain. Kalau nilainya bagus, saya masukin ke Pak Aziz, ke BAK, ke akademik. Jadi, kalau Anda bisa keamanan cyber security bisa bagus, jaringan bisa bagus, dua-dua nilainya akan saya masukin ke akademik. Udah gitu, nanti ya udah dapat kreditnya lah, kira-kira gitu. Kalau Anda belum ngambil kreditnya keamanan jaringan,
ya udah nanti waktu ngambil kredit dimasukin aja nilainya. Kalau yang jaringan ini nanti nilainya, kalau dua-duanya bagus ya hidupnya enak. Jadi dua kuliah bisa dikerjain sekaligus. Kalau dengerin apa nanti kuliah sama dosen yang lain nggak masalah juga sih. Jadi silakan ikut kuliah dosen yang lain juga. Kalau saya sih karena ini bentuknya kan open course ya, cuek-cuek aja. Kerjain aja semua kuliah, nilainya dibagusin semuanya. Tinggal lapor kan. Kalau ini kebetulan yang 2023 keamanan sama jaringan nilainya akan masuk ke dalam akademik sih, dua-duanya masuk. Jadi santai-santai. Kalau bisa dapat bagus dua-duanya. Jadi kalau bisa dalam 1 minggu 2 minggu ini nilainya bagus, udah gitu lu mau nggak kuliah juga Ono nggak peduli sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi tolong dikerjakan, masuk ke open course ITTS ACID, terus masuk search dengan keyword 2023 -2. Ini ada yang -1 ya, -2. Sistem operasi nggak jadi saya ngajar. Saya cuma ngajar yang ini aja, 2 ini. Kalau mau sistem operasi saya ngajarin juga bisa juga sih, nggak masalah. Ini cuman sistem operasi Ono kan beda sama sistem operasi dosen lain. Kalau Ono kan nggak ngajarin Windows, saya kan Linux banget. Ini dua-dua ini silahkan dikerjakan, nanti nilainya dimasukin. Kuliah yang ini harusnya kuliahnya jaringan, kira-kira kayak gitu sih. Beres ya. Cuma nanti kalau dapat nilai bagus di dua-duanya ya syukur, saya masukin semua nilainya, nggak masalah. Oke, coba kita lihat, ini sekarang udah nyambung sekarang. Jadi dua-duanya udah hidup lagi, nggak ada masalah. Gitu, oke. Aman, tidak ada masalah lagi. Minggu depan saya akan punya masalah di urusan jadwal. Saya kasih lihat kondisi jadwalnya. Minggu depan masih oke, nggak masalah. Minggu depannya lagi masalah. Ini saya kasih lihat jadwal ya. Jadi minggu depan sih oke. Minggu depannya lagi masih oke. Minggu depannya lagi tanggal 23, 24, 25 ada akreditasi datang ke kampus. Cuman karena kita kuliahnya malam, harusnya nggak masalah sih. Kita kuliah. Yang akan masalah adalah yang kuliah pagi. Nah, buat Anda-Anda yang pengen kalau lagi nganggur, nggak ada kerjaan, bengong, kalau pagi mau datang ke kampus, ikut kuliah saya di kampus juga nggak masalah juga sih. Silakan aja. Tadi siapa sih? Siapa ya? Afifah ya kayaknya. Pengen ikut kuliah di pagi. Ya udah silakan aja. Saya sih oke aja. Saya mah gampang orangnya. Cuman dosen lain kan harus daftar apa? Capek deh. Kalau Ono mah cuek. Lu datang aja. Yang penting bisa ngerjain. Wesh. Ada email dari TNI itu. Oke, gitu ya. Oke, saya tutup dulu kuliahnya sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan bisa nyelesain kuliah semua. Ujian. Alternatif. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Putri nih. Alternatif main GNS3 apa bisa? Alternatif main GNS3 apa bisa web di web? GNS3 pakai web, belum nyoba. Coba aja kalau dapat sih syukur ya Put. Oke, saya belum nyoba. Oke, terima kasih. Saya live ya. Thank you, terima kasih.